Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Maknunah. Di sini saya akan membahas tentang kaidah tafsir pada bab istifham, yakni pertanyaan yang diambil dari kitab Kaidah-Kaidah Tafsir karangan Profesor Dr. Haji Salman Harun. Apa itu al-istifham? Al-istifham ialah sebagian ahli mengatakan bahwa istifham sama maknanya dengan istikhbar, yaitu meminta informasi. Pendapat lain, istikhbar adalah bertanya tentang sesuatu yang belum dipahami sebelumnya dengan baik. Namun, jika pertanyaan tersebut diulang sekali lagi, maka itu disebut istifham. Dan sebagian lain juga mendefinisikan istifham yaitu permintaan yang berbicara kepada lawan bicaranya agar tergambar sesuatu di dalam pikirannya yang belum ia pahami. Langsung saja untuk kaidah yang pertama, yaitu al-istifhamu aqiba dzikril ma'ayibi ablagu minal amri bitarkiha. Istifham setelah disebutkan keburukannya lebih kuat lagi perintahnya daripada perintah meninggalkannya. Adapun contoh kaidah yang pertama, Quran surat Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Yang artinya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghilangkan kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dalam Adwa'ul Bayan dikatakan, pelarangan khamr ditekankan sekali dalam ayat itu dengan diungkapnya larangan itu dalam bentuk istifham. Fahal antum muntahun. Bentuk itu lebih hebat kekuatannya larangannya daripada bentuk larangan biasa. Selanjutnya, kaidah yang kedua yaitu istifhamul inkari yakunu mudminan ma'nan nafi. Pertanyaan pengingkaran mengandung arti peniadaan. Al-Zarkashi membedakan istifham menjadi dua macam. Pertama, istifham bimakna al-khabar, yaitu istifham yang mengandung arti berita. Ini terbagi pula menjadi dua, yaitu istifham inkari dan istifham taqriri. Istifham inkari ialah pertanyaan yang dimaksud untuk menegaskan bahwa sesuatu yang ditanyakan itu tidak mungkin terjadi. Istifham takriri ialah pertanyaan yang dimaksud untuk menegaskan bahwa sesuatu yang ditanyakan adalah sesuatu yang nyata. Jawaban dari istifham inkari adalah sesuatu yang pasti, yaitu penolakan atau peniadaan, dan jawaban dari istifham takriri ialah pengakuan atau penegasan bahwa apa yang ditanyakan adalah sesuatu yang nyata atau benar adanya. Adapun contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Waman adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudkaru fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Yang artinya, siapakah yang lebih aniaya daripada yang menghalang-halangi menyebut namanya di dalam masjid-masjid Allah dan berusaha untuk merobohkannya. Pertanyaan dalam ayat tersebut di atas adalah istifham inkari yang mengandung arti peniadaan. Makna yang terkandung dalam pertanyaan itu ialah bahwa tidak ada yang lebih aniaya dari orang yang menghalang-halangi menyebut namanya di masjid-masjid Allah dan berusaha merobohkannya. Sebagai catatan mengenai ayat ini, terdapat riwayat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan upaya kaum musyrik Makkah menghalangi orang-orang muslim memasuki kota Makkah dan bertawaf di Masjid Al-Haram. Merobohkan masjid tidak harus berarti menghancurkan bangunannya, tetapi juga dapat berarti menghalanginya berfungsi sesuai fungsi yang dikehendaki Allah. Untuk selanjutnya, kaidah yang ketiga yakni idza akhbarallahu ta'ala an nafsihi bilafzi kaifa fahuwa istikhbarun ala tariqit tanbihi lil mukhatabi awit tawbiyah. Bila Allah menginformasikan dirinya dengan kata kaifa, maka maknanya adalah informasi yang berisi peringatan atau kecaman terhadap yang disapa. Al-Zarkashi menginformasikan bahwa Al-Raghib menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kaifa dalam kasus seperti itu bermakna istikhbar.
yakni meminta informasi, bukan istifham, yakni bertanya. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa istighbar merupakan peringatan atau kecaman bagi yang disapa dan tidak mengharuskan adanya apa yang diminta informasinya. Dan istifham tidak bermakna demikian. Adapun contoh Quran surat Al-Imran ayat 86, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim, yang artinya bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. Syihab menafsirkan ayat itu sungguh mengherankan, sebagaimana dipahami dari awal ayat ini yang menggunakan kata kaifa atau bagaimana. Sungguh mengherankan siapa yang keberatan dengan sanksi itu dan berkata, mengapa Allah menyiksa mereka di akhirat serta tidak memberi mereka kemampuan untuk dapat melaksanakan tuntunannya dengan baik. Keberatan dan pertanyaan itu mengherankan. Demikian, kaifa bukanlah merupakan pertanyaan yang memerlukan jawaban, tetapi adalah pertanyaan yang mengandung keheranan dan kecapan terhadap yang disapa. Selanjutnya, kaidah yang keempat, yakni jika hamzah istifham masuk ke lafaz ra'aita, maka kata itu tidak berarti melihat dengan mata atau hati, tetapi maknanya beritahulah aku. Adapun contohnya surat Maryam ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim. Afra'aital ladzi kafaru bi ayatina, yang artinya, lalu apakah engkau telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami? Aita dalam ayat tersebut berarti akhbirni, beritahulah aku. Redaksi tersebut adalah ungkapan keheranan terhadap perkataan orang kafir bahwa mereka di akhirat nanti akan diberi harta yang banyak dan anak-anak yang dibanggakan. Selanjutnya kaidah yang terakhir, yang kelima, yakni idza dakhala harful istifhami ala fi'li taraji afada taqrira ma huwa mutawaqqi'u wa asy'ara bi annahu kainu. Bila huruf istifham masuk ke dalam kata kerja al-taraji, itu berarti menegaskan apa yang akan terjadi dan menyatakan bahwa hal itu pasti terjadi. Kata kerja taraji bila dimasuki kata tanya, hal maknanya berubah dari sesuatu yang diharapkan terjadi menjadi sesuatu yang pasti terjadi. Al-taraji, yakni mengharapkan. Yang dimaksud di sini adalah yang kaitannya dengan makhluk, karena keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya mengenai masalah itu. Tetapi bila hal itu kaitannya dengan Allah, maka maknanya adalah pasti dan wajib. Adapun contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 246, Bismillahirrahmanirrahim. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, yang artinya, mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak akan berperang. Kata asaitum menunjukkan makna harapannya al-taraji. Di sini dimasuki kata tanya hal, maka maknanya berubah menjadi pasti terjadi dan dirasakan akan terjadi. Dengan ungkapan seperti itu berarti bahwa mereka sudah diduga tidak akan mau berperang. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.